Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Hari ini setelah libur panjang kita bertemu lagi. Kapan liburnya, Pak? Kemarin. Langsung saja untuk sebelum masuk ke mata pelajaran, saya pengen semuanya sendiri. Ngapain ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti bikin 3 kelompok. 1 kelompok 3 orang. Terserah, tapi dalam pemilihan kelompok berdasarkan atas kesamaan. Iya. Sama. Misalnya karena bajunya sama jadi milik barang mereka gitu. Pokoknya 1 kelompok 3 orang. Kalau semua tahu Pink. Tika pindah mana Tika? Coba dihitung ya. Apa ya? Apa samanya? Memakai peniti sama. Terserah kelompoknya, nama kelompoknya apa. Dan ini kira-kira nama kelompoknya apa? Ini nama kelompoknya siapa? Plokot. Kenapa namanya Plokot? Karena temennya pulpen. Plokot? Iya. Pensil? Iya. Namanya apa? Pinky. Oke, ini grup kacamata, grup Plokot, grup Pinky. So, sekarang duduk. Tentukan ketua di salah satu kelompoknya siapa, nanti maju ke depan. Gini aja udah langsung ya. Diam. Yang masa ketua kesini, Maju, duduk. Siapa? 1, ketuanya siapa? 1, 2, 3. Nah, nanti gini, untuk ketua ya tugasnya. Ini untuk kelompok kacamata. Nanti sekarang kan materi tentang gerak ya. Ini berkenaan dengan apa namanya rangka. Ini mengenai tentang sendi, yang ini tentang kelainan dari sistem gerak. Ya, nanti Bapak akan bagikan modul, nanti dibagi terserah. Pokoknya dari aktivitas ada presentasi tiap kelompok. Oke. Silakan dulu. Apa dia? Bawa kertas ya orang tuh. Apa Pak? Itu tuh. Mana? Ini. Bukan. Ujang. Ini ujang alam. Plastik. Ada yang black tuh mana? Mana dimasukkan? Iya. Itu punya saya. Kelainan. Sebelumnya, Bapak ada satu video harap dilihat. Pokoknya dengan melihat ini, tapi kalian harus berdiri ya, harus berekspresi. Pokoknya melakukan kegiatan apa terserah dengan ini volume videonya gimana? Itu Pak, ada speaker Pak. Jadi Pak. Ulang Pak. Pak di cancel dulu Pak. Di depan. Wah stres duluan. Yang jadi kertas. Iya. Nyala nggak Bu? Oh, maaf anak-anak sedikit terganggu. Nyala. Nyala dulu Pak. Masuk Kak. Ya udah, yang ada aja. Dengerin semuanya berdiri.
Semuanya berdiri. Lihatin Michael Jackson. Lihatin. Almarhum. Pokoknya jangan banyak ketawa. Kalian harus berekspresi lah. Kita senang-senang dulu sebelum belajar. Apa itu nggak bunyi ya? Lihatin. Nggak enak itu nggak bunyi ya. Mana suaranya kebuka? Juga di Michael Jackson. Udah kak, lihatin biar enak. Itu fokus. Lihatin apa yang dilakukan Michael Jackson. Kok diem banget sih Pak? Diem aja sih. Lihatin makanya. Tapi ada itu bergerak sih. Tuh yang pakai kacamata buka. Oh. Ikutin ya apa yang jelas. Pokoknya terserah mau ngapain aja. Ayo, bisa nggak? Tahu nggak jogetnya? Ya joget. Ayo, joget. Ayo ikutan. Kamu lihat aja. Kamu Goyang Cesar, goyang Cesar. Ayo, ayo ikutin. Kamu gerak. Michael Jackson juga udah tahu gue kan. Ayo. Asik-asik, Cok. Ayo, tadi yang joget baru Novan, Tisna, yang lainnya dong. Aku udah bosan lah. Itu udah nggak bisa, Pak. Ya, itu ya. Ya, buat mengeksekusikan waktu, cukup aja. Ya. Pak, yang Cesar aslinya sih, Pak. Dari sana kan kita silakan untuk berpikir gitu. Kenapa manusia itu bisa bergerak seperti itu, goyang-goyang seperti ini, seperti bergerak ke sana ke sini, gitu. Melengkungkan badan, tangan, gitu. Itu kan berkaitan dengan yang namanya nafas. Seperti itu. Oke? Jadi sudah jelas ya untuk mata pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai gerak manusia. Bagus banget tulisannya. Nah, untuk mengenai sistem gerak manusia itu dibagi menjadi dua. Ada sistem gerak Aktif. aktif, Pasif. ada yang namanya gerak Pasif. pasif. Nah, yang dinamakan aktif sendiri itu kan yang memang benar-benar melakukan suatu pergerakan. Dinamakan pasif karena tidak melakukan gerakan yang sebenarnya. Nah, untuk gerak pasif aktif sendiri ini adalah daging atau biasa kita sebut dengan otot. Itu alat gerak aktif. Untuk alat gerak pasif apa? Tulang. Nah, jadi tulang tidak akan bergerak tanpa adanya otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang berperan sangat penting. Kita mengenai tulang. Tulang ini kan secara sifatnya itu ada dua, ada tulang keras dan ada tulang lunak. Dari segi dilihat dari segi bahan penyusunnya ya. Ada tulang rawan atau biasa disebut apa? Kartilago, tulang rawan, kartilago. Terus ada juga yang namanya tulang keras atau disebut dengan apa? Osteon. Nah, Osteon. osteon kan? Iya. Iya. Ini untuk pembagian tulang secara bahan penyusun ada tulang rawan, ada tulang keras. Disebut tulang rawan kenapa? Tulang keras kenapa? Karena sifatnya memang keras. Kanan. Nah, untuk tulang keras sendiri dibagi menjadi tiga. Ada tulang pipis, ada tulang pendek, pipa. Dan ada tulang apa tadi? Benar, pipa. Nah, dinamakan tulang pipis karena memiliki bentuk yang tipis. Contohnya, ada yang tahu?
Tulang tengkorak. Tulang tengkorak di pipi, tulang belikat, terus tulang rusuk. Nah itu salah satu contoh, beberapa contoh dari tulang rusuk. Tulang pendek sendiri itu karena memang tulangnya itu pendek, seperti tulang lengan itu termasuk pada tulang pendek. Kemudian untuk tulang pipa, contoh tulang pipa apa? Ini yang jawabnya Sutini, Bu. Ya Bu ya Pak. Bu. Soalnya ada paha, terus ada apa lagi? Yang lainnya kan ada paha, terus yang termasuk tulang pipa, ini lengan atas ya. Terus ini tulang kering termasuk pada tulang pipa sendiri. Lalu catatannya. Nah, terus bagaimana dengan tulang rawan sendiri? Nah, sekarang coba lihat teman masing-masing apa hidungnya. Apa hidung masing-masing aja lah. Nanti keenakan itu. Coba, ada tulang? Ada. Nah, ini termasuk tulang tulang rawan ya? Iya. Keras, tapi tidak sekeras tulang osteon. Solikin. Contohnya kan ini, jadi contohnya tulang hidung, terus tulang telinga, Rawan. terus biasanya tulang rawan ada di mana lagi? Di ujung-ujung tulang rusuk ya? Di ujung-ujung tulang rusuk itu terdapat tulang rawan juga. Nah, flashback, sekarang umurnya berapa tahun? Umurnya berapa tahun? 20. 12 tahun, Pak. Flashback ke 20 tahun yang lalu waktu kita masih kecil. Sama sekarang itu dengan sekarang juga dibandingkan komponen tulang kita itu waktu kecil dominan dengan dibentuknya dengan tulang rawan. Kalau sekarang kan kita sudah dewasa, sudah osteon ya. Kenapa waktu kecil masih didominan dengan tulang rawan? Karena masih pertumbuhan. Iya seperti itu. Tulang bayi. Tulang bayi. Terus gini, gimana sih proses perkembangannya dari tulang rawan menjadi tulang keras seperti sekarang? Nah, jadi tulang rawan itu dihancurkan oleh yang namanya sel-sel osteoblast. Jadi disambungkan gitu. Sel-sel osteoblast sendiri kan mengandung yang namanya kalsium dan fosfor, sehingga tulang yang tadinya rawan itu berubah menjadi tulang keras. Seperti itu. Nah, jumlah tulang sendiri dari manusia itu kan kurang lebih ada 206 tulang. Seperti itu. Hitung dari mana? Apa? Hitungnya Saya semalaman gitu. Ini dari literatur terpercaya, dari buku sumber ya. Kemudian ini sudah mengenai tulang. Kemudian tulang juga kan mempunyai yang namanya fungsi. Fungsi dari tulang, coba di sana juga nanti ini ya, saya lupa di lembaran awal kan ada yang namanya ada peta konsep kosong. Nah, nanti di akhir kalian harus isi seperti apa. Di sana sudah saya kasih clue tiap ininya, tiap bawahnya tuh. Posisinya ada. Jadi nanti diisi ya. Nah, mengenai fungsi dari tulang. Sistem Fungsi pernapasan. pertama tulang apa? Memberi bentuk. Benar. Sistem gerak manusia terdiri dari Memberi bentuk. nafas dan pasif. Karena kalau tidak ada tulang mungkin kita akan seperti sel yang bisa berubah bentuk dengan bebas seperti itu. Mungkin kita kalau tanpa adanya tulang kita akan terlihat seperti seonggok daging. Nah, Aktif dan pasif. terus fungsi yang kedua. Nah, apa? Nanti dari yang Pelindung kenapa? Karena melindungi Iya, nanti dari yang ini aktif dan pasif. Ya, ininya apa? Tulang apa yang melindungi? Kelainan. Ya. Jadi melindungi organ, Yang fokus kepada. melindungi organ, Bukan kepada. organ organ vital. Nah, kali ini kan di sini tulang itu melindungi jantung, hati, terus fungsi yang ketiga kita lihat dari ini aktif dan pasif. Di sini kan saling berkaitan ya antara otot dan tulang.
Nah, iya. Jadi Terdiri dari otot itu aktif dan akan pasif menempel benar. pada tulang. Jadi fungsi tulang ini sebagai tempat melekatnya Otot. melekatnya. Aduh, tulisannya lumayan. Lumayan jelek. tempat melekatnya otot. Nah, perlu kita ketahui bahwa tidak semua bagian otot di sini itu menempel pada tulang, hanya bagian ujungnya saja. Ya, bagian ini dinamakan dengan tendon. Jadi tidak semua bagian otot itu menempel pada tulang. Terus fungsi yang keempat, kita tahu yang namanya sel darah itu tidak mempunyai fungsi. Skoliosis. Jadi suatu makhluk hidup ketika akan melakukan perkembangan itu harus memiliki inti. Jadi karena sel darah merah tidak mempunyai inti, jadi diperlukan Aktif berupa sel darah merah itu sendiri. otot. Nah, di sini fungsi tulang adalah sebagai tempat produksi sel darah merah. Terdiri dari Oke. Jadi, nah, ini tulang. Saya Ini ada bagi 3. dua, anggap aja sudah dipotong. Ada 3 harus. Nah, disinilah yang namanya sumsum. Oh, enak Pak di top. Nah, ini tempat terjadinya Lihat aja produksi di dari sini. sel darah merah. Tulang. Kan kita dari mana sel darah merah itu bisa keluar? Jadi permukaan dari tulang itu sendiri Iya, kan ada banyak berapa? pori-pori, nanti di titiknya. Dari sanalah sel darah merah itu dikeluarkan. Nah, ini mengenai fungsi. Ulangi dari atas, bahwa sistem gerak terdiri dari sistem gerak aktif, pasif, aktifnya otot, pasifnya tulang. Terus fungsinya memberi bentuk, melindungi organ vital, tempat melekatnya otot, Apa ini fungsi? serta produksi sel darah merah. Oke, mengenai tulang. Tulang ini kan kesatuan dari tulang ini dinamakan dengan Rangka. Jadi kesatuan dari tulang itu rangka. Nah, rangka sendiri itu kan berada di dalam tubuh ya. Jadi dinamakan dengan namanya tuh kalau di dalam tuh endoskeleton, bener. Jadi kan makasih. Jadi dinamakan dengan Skeleton. Ini bukan sih, bukan. Di luar ya Pak. karena di dalam Bukan sih. dinamakan endoskeleton. Yes, Nah, bukan. terus untuk rangka sendiri kan dibagi berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3. Ada Otot otot polos, otot lurik. ada ini rangka badan. Karena otot dibagi 3. Enggak benar, terdiri. Satu ada lagi harusnya otot jantung. Satu lagi ada juga Salah berarti. Tip F. appendix ya, alat gerak Tip masuknya F. ke appendix. Jadi appendix di sini berarti alat tambahan. San. Metakan tip F nih kono. Pasif dikit. Nah, untuk tengkorak sendiri kalian tahu kan ini bagian kepala. Untuk rangka badan itu dari mulai bahu, gelang bahu, panggul, terus rusuk, dada, terus ada gelang panggul sama tulang belakang. Ya karena kita kan termasuk pada tubuh vertebrata, jadi ada tulang belakang. Ini termasuk ke dalam rangka badan. Nah, mengenai apa yang kita sendiri ini merupakan alat gerak tambahan. Seperti tadi alat gerak ada tungkai tangan, ada tungkai kaki. Nah, ini bisa dilihat gambar. Mungkin hanya melihat gambar saja. Tulang. Nah, kita lihat ini Polos, orang lurik, tanpa jantung. adanya tangan, kaki, dan wajah kecil. Ini aja di zoom. Rawan. Ini soalnya di set. Nanti dulu. Tapi kelihatan kan ini tanpa adanya kaki, tanpa adanya tangan. Jadi untuk Iya, nanti ketika maksudnya tidak bagian adanya ke bawahnya tangan, tuh. tidak adanya kaki itu masih bisa hidup.
Di sini juga kita bisa mengambil hikmah. Kata saya juga tulang keras di sini, Yus. Ada 3 soalnya. Tulang keras mah. Sempurna gitu. Nanti di sini tulang rawan. Ini saja masih rajin sholatnya. Terdiri dari tulang keras, terdiri dari ketika kamu masih bisa hidup dengan sempurna. Jadi kita bisa ambil hikmah dari ini. Oke? banyak, 4. Oke, untuk mengenai sekarang sudah mengenai rangka. Tulang itu tidak akan bergerak tanpa adanya sendi. Nah, sendi sendiri terbagi menjadi adanya sendi mati, sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Ini jangan lupa ya, yang tugasnya nanti untuk yang rangka jelasin. Kan di sana juga di gambar awal ada bagian-bagian dari rangka manusia seperti apa, nanti dijelasin untuk sendinya seperti apa, untuk kelainannya seperti apa. Untuk kelainan mungkin nanti Bapak tidak akan menjelaskan ya, langsung dari kalian saja. Nah, untuk sendi mati sendiri ini kenapa dinamakan sendi mati? Karena tidak mengalami pergerakan gitu. Contohnya sendi yang ada di bagian tengkorak, namanya tuh Bapak lupa lagi. Ini anggap tengkorak ya. Nah, di sini tuh Bapak lupa lagi namanya tuh apa sih? Yang kan di tengkorak, bukan yang retakan di tengkoraknya tuh, sambungannya tuh. Aduh, lupa lagi Bapak. Apa Bu? Iya, fistula. Nah, itu merupakan satu emang sendi mati ya? Fistula ya Bu? Fistula. Nah, ini salah satu sendi mati. Untuk sendi kaku, jadi sendi kaku ini apa? Coba yang tadi bagian sendi. Sendi kaku. Iya, 2 lagi. Jadi gimana? Ada sendi yang bisa membuat pergerakan terbatas. Ya, seperti itu. Terus untuk sendi geraknya sendiri, kalian yang bisa bergerak secara bebas ya, seperti itu. Ya, itu untuk sistem gerak manusia. Di sini Bapak tidak menjelaskan secara jauh mengenai otot, mungkin untuk otot minggu depannya. Nah, sekarang kembali ke tugas yang sudah ditentukan. Coba untuk dari kelompok kacamata ambil torso yang sudah Bapak bawa, ada di luar. Ada torso jadi-jadian gitu. Ayo, perwakilan. Ambil, bisa. Apapun bantuan. Itu torsonya korban mutilasi kayaknya. Daripada kusut. Nah, oke. Sekarang lebih ke kalian yang lebih aktif ya. Sekarang dari kelompok 1, Kacamata. tolong menjelaskan bagian rangka dan mungkin bisa sekalian jenis-jenis yang memang turunnya saja secara garis besarnya tulang yang ada di sini. Silakan. Apa Pak? Terserah ketua. Ketua. Ayo. Satu tingkat lagi selain tadi melengkapi peta konsep yang belum jadi, di akhir kalian harus menggambar rangka manusia. Nanti diberi keterangannya. Makanya ketika menjelaskan harus diperhatikan. Ayo. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang. Tulang kan ada 2, ada tulang rawan sama tulang keras. Tulang rawan itu ada di tulang hidung, tulang telinga. Terus tulang keras ada pipi, pendek dan pipa. Pendek ya. Tulang pipi ini ada di tulang rusuk, tulang dada, tulang tempurung kepala, dan tulang melikat, tulang panggul. Sedangkan tulang panjang terdapat pada lengan atas, paha, betis dan luar jari, tulang jari. Terus tulang pipanya. Tulang pipa itu tulang panjang. Oh, tulang panjang itu. Ini tulang pipa. Iya, tulang pipa. Terus fungsi tulang ini untuk memberi bentuk,
melindungi organ vital, tempat melepasnya otot, dan tempat produksi Sel darah merah. Sudah. Sudah. Yang itu bagian-bagian tengkorak. ya, bagian yang lainnya bisa membantu kelompok yang lain, anggota yang lainnya. Ini tulang tengkorak, Sudah, nggak apa-apa. tulang rahang bawah, tulang selangka, tulang rusuk, Nah, tulang lengan atas, tulang dada, ini tulang dada, terus ini yang biasanya megang. ini tulang belakang, terus ini tulang ekor, tulang panggul ya. Iya. Ya, ini tulang panggul, ini tulang jari, terus tulang paha, ini tulang betis, Iya. ini dia sebelah, Tulang tempurung lutut. Ya, dan ulna. silakan Sendi, kelompok Sendi mungkin bisa menyebutkan letaknya siapa terus intinya siapa. Oh iya, tapi tulang kering enggak. Ya, Sendi merupakan pertemuan antara dua tulang yang diikat oleh ligamen. Di sini ada 4 sendi, yaitu sendi putar. Contohnya itu antara tulang tengkorak dan tulang leher. Di sini nih. Nah, itu sendi A. Nah, oh iya, Bapak lupa ngejelasin ya itu. Nah, terus sendi peluru merupakan hubungan antara tulang yang mempunyai ujung bulat yang masuk ke tulang lain. Contohnya yaitu antara tulang pinggul dan tulang paha. Yang alat terakhirnya Ini. torso. Ya Pak, benar Pak. Apa ya? Ini tulang peluru Pak. Iya. Tulang pinggul sama tulang paha Pak. Iya. Jadi yang pergerakannya tuh ke kanan. Iya. Terus sendi engsel merupakan gerak satu arah. Contohnya ya, seperti engsel pada pitu. Contohnya ini tipu. Doang. Sama lutut. Ini Bapak udah. Profesi dulu. Sendi geser yaitu satu bagian tulang yang bergerak menggeser di atas tulang lain. Contohnya berada pada tulang pergelangan. Ini apa ya? Jarinya pada hilang, Pak. Oh, jarinya ya. Nanti putus nggak apa-apa. Emang udah putus. Jadi Bapak lupa ya, untuk sendi gerak ini kan terbagi menjadi adanya sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, dan sendi apa? Tadi satu lagi sendi peluru, engsel, sendi putar, sendi geser. Jadi termasuk pada sendi gerak ya. Nah, sebelum ke macam-macam penyakit biar lebih belajarnya lebih aktif, coba berdiri lagi. Ikutin Bapak ya. Ketika ini kan tangan. Kalau ini apa? Si. O. Stop dinyanyiin ya. Agak cepat. Oke, dilanjut ke kelainan dari sistem gerak kelompok tinggi. Oh iya benar. Ayo. Kalau si Oti tahu. Ya,
Kelainan pada sistem gerak. Kelainan pada sistem gerak ini ada 3. Yang pertama rikesia. Rikesia ini terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah juga pengerasan tulang. Penyakit ini biasanya terjadi pada anak. Rikesia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Kemudian yang kedua osteoporosis. Osteoporosis ini disebabkan karena kekurangan mineral. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif. Sehingga menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Yang ketiga lordosis, kifosis, dan skoliosis. Yang pertama itu lordosis, yaitu kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Kemudian yang kedua kifosis, yaitu kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Arah belakang ya. Jadi membungkuk. Kalau yang tadi yang lordosis itu maju karena perut, biasanya karena perut jadi maju. Kalau yang kifosis itu membungkuk, sering yang membungkuk kayak seperti duduk. Kemudian yang ketiga itu skoliosis, yaitu melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Jadi tulangnya kayak duduk Karena biasanya posisi duduk yang salah. Ya, itu aja Pak. Oke, gimana untuk peta konsepnya sudah diisi? Sudah. Mana coba Bapak lihat? Sudah Pak. Coba satu kelompok saja perwakilan untuk membacakan ini peta konsepnya. Jadi untuk membenarkan, kira-kira siapa yang mau? Yang kamu? Ayo kita mulai dari Sistem gerak manusia ya. itu terdiri dari 2, Ya. alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Ya. Alat gerak pasif berupa tulang. Tulang dapat ditinjau dari bentuk dan fungsinya. Kalau dari bentuknya terdiri dari tulang pipa, tulang pipih, sama tulang pendek. Kalau dari fungsinya yaitu memberi bentuk, melekat otot sebagai pelindung dan produksi darah. Terus alat gerak aktifnya itu berupa otot. Otot terdiri dari jantung, otot jantung, otot polos, dan otot pelurik. Terus Atasnya ada kelainan. Kelainannya itu ada 3, yaitu rikesia, osteoporosis, lordosis, kifosis, skoliosis. Ya. Yang lainnya sama? Tadi saya sudah memahami mengenai minimal garis besar dari materi yang sudah disampaikan. Oke, sekarang ke evaluasi ya. Di belakang ada 4 soal. Untuk soal yang pertama, Bapak pengen dari kelompok Pinky menjawab tulang merupakan alat gerak aktif. Benar atau salah? Dan kenapa? Benar. Hah? Gimana Pinky? Ayo, jawab. Yang lainnya diperhatikan ya. Tulang merupakan alat gerak aktif. Benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena Jawab. yang penting jawab karena aja dulu. yang apa namanya dari otot. Sudah. Karena tulang itu digerakkan sama otot, jadi dia pasti. Sudah itu. Iya. Nah, untuk pertanyaan kedua, saya pengen kacamata. Mengapa bila anak mengalami patah tulang, anak-anak ya sini, tulang itu cepat menyambung kembali? Karena masih tulang rawan. Pertumbuhan. Pertumbuhan. Tulangnya masih tulang rawan. Tulang rawan ya. Kalau untuk dewasa mungkin Udah. agak besar karena. Jadi tulang keras. Nah tapi sekalian saja, kenapa tulang rawan bisa menjadi tulang keras? Karena ada apa? Karena ada osteoblast. Kenapa? Osteoblastnya menghasilkan fosfor. Untuk siapa? Fosfor ya? Fosfor. Soalnya kalau saya paslon. Iya, paslon. Apa yang akan terjadi jika kita kekurangan kalsium? Osteoporosis, terus penyakit tulang umum.
Osteoporosis, Iya. kelainan tulang. Nah, osteoporosis itu terjadi kenapa? Karena kurangnya Ya kan, terus Kekurangan hormon. Tuh, tahu hormon. Jadi dengan berkurangnya produksi hormon, osteoporosis itu akan lebih sedikit dalam menghasilkan kalsium dan fosfor itu sendiri. Nah sekarang yang berani untuk menyimpulkan materi hari ini, yang berani nanti bapak kasih ini nomor uang. Soalnya yang itu fotokopi ya, nilainya agak lebih rendah kalau ini kan ada. Coba yang berani menyimpulkan dari materi hari ini, dari mulai sistem gerak, terus sendinya, terus kelainan-kelainannya. Ayo. Diselip. Jangan dibuka. pakai kalau Jangan. Ayo. Terus saya hapus ya. Aduh. Ayo. Tunjukkan. gerak manusia itu ada dua. Yang pertama sistem gerak aktif. Ya. Berupa otot dan sistem gerak pasif yang berupa tulang. Fungsi rasa ya. Fungsi tulang. Fungsi Ya, tulang sama. itu yang pertama memberi bentuk, terus melindungi organ-organ dalam atau organ-organ vital, tempat produksi sel darah merah, terus Terus orang menyimpulkan, jadi biar bapak tahu. Itu dilanjutin sama Dede Ica, Pak. Beda, bantu. Bagi dua. ada tulang keras sama tulang rawan. Kalau tulang keras itu dibagi tiga, ada tulang pipis, tulang Biar pegang, tulang ih, ipa. Tulang rawan itu biasanya di hidung, telinga. Stop, dilanjut. Kelainannya. Kelainannya itu ada osteoporosis, terus dikeksia, Nah, terus untuk sendi. Coba, ini yang pegang HP. Itu ada sendi mati, sendi gerak, dan sendi kaku. Sendi gerak. Sendi gerak itu ada sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi geser, dan sendi lian. Itu gambarnya dikumpulkan. Minggu depan nanti bapak nilai. Udah bang ini pak. Ya udah dikumpulkan. Gambarnya dikumpulkan.